Halo, selamat pagi. Saya Negeri Lia, kelas JBA Binus Online Learning. Sekarang saya akan mengadakan presentasi untuk ujian akhir semester subjek e-business system. Saya akan bacakan soalnya, di mana diambil dari studi kasus pandemi corona di Indonesia. Pada tanggal 2 Maret, pemerintah Indonesia mulai melaporkan kasus corona atau COVID-19 yang dikenal dengan pasien 1 dan pasien 2. Sedangkan kasus COVID-19 sendiri di China secara resmi dinyatakan sebagai epidemi di Wuhan. Pada tanggal 22 Januari, China mengumumkan lockdown. Pada tanggal 11 Maret, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemic dan menyerukan kepada seluruh negara untuk memberikan perhatian khusus pada virus ini. Jakarta dan beberapa daerah lainnya sudah ada laporan COVID-19, mulai memberikan informasi terkait pencegahan agar tidak terinfeksi virus COVID-19. Salah satunya adalah melakukan himbauan stay at home. Sebagai konsekuensinya, kampus dan sekolah mulai melakukan belajar di rumah atau distance learning. Himbauan tersebut sebagai salah satu bentuk untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Ada 4 pertanyaan yang mengacu pada studi kasus pandemi. Yang pertama, jelaskan opportunities, caution, concern, dan opportunities. Yang kedua, analisis untuk segmentation market. Yang ketiga, langkah-langkah yang diambil jika sebagai pebisnis untuk himbauan work from home dan memastikan pelanggan tetap terlayani. Yang keempat, membuat draft rancangan bisnis plan. Saya akan menjawab satu persatu. Untuk jawaban nomor 1, opportunities, caution, dan concern dalam COVID-19 yang akan muncul dalam e-commerce adalah sebagai berikut. Opportunities dalam kasus pandemi, pemerintah menghimbau penerapan physical distancing atau berdiam di rumah dengan meminimalisir kegiatan di luar, sekolah dilakukan online learning. Dengan ini, kesempatan bagi para pebisnis untuk mengubah cara penjualan seperti berikut. Penjualan kebutuhan sembako dilakukan secara online seperti Alfamart, Indomaret yang memberikan free delivery. Kebutuhan sandang pun dapat dilakukan online di marketplace seperti Tokopedia yang banyak menjual kebutuhan sandang dari mulai pakaian dalam hingga baju formal. Restoran ternama yang biasanya kita susah sekali untuk daftar ya, untuk makan di tempat, sekarang sudah menyediakan makanan siap saji untuk diantar, maupun makanan frozen yang siap dimasak secara instan seperti Din Tai Fung dan Daking. Untuk konsumen juga banyak kemudahan dan taman layanan, pilihan lebih banyak untuk pembelian online, akses 24 jam untuk menaikkan persediaan karena banyak reseller yang mencari lebih banyak lagi penjualan, dan mudahnya pembayaran non-tunai dengan diskon dan free ongkir. Untuk caution, kondisi pandemik juga menyulitkan pebisnis karena prediksi biaya, hasil usaha sebagai pendapatan, ketatnya peraturan kesehatan yang harus dijalankan seperti klinik kecil yang harus melakukan rapid test, sedangkan rapid test lumayan mahal ya, sekitar 400.000. Tapi karena diharuskan dan untuk menjaga keamanan juga bagi para pekerja dan tenaga kesehatan di klinik tersebut, mereka harus menjalankannya. Mencari karyawan ahli juga susah jika sudah terkena COVID-19. Sedangkan misalnya ada satu restoran yang kokinya terkena virus COVID-19, satu orang tidak akan mau datang ke situ atau membeli. Dan yang kedua, dia juga akan kehilangan kokinya karena harus isolasi 14 hari. Dan itu pun dengan kondisi gaji harus dibayarkan. Yang terakhir, masalah teknologi terintegrasi. Jika karyawan harus work from home, tapi tidak ditunjang oleh teknologi yang ada, itu juga susah. Seperti guru, misalnya di sekolah kecil, harus melakukan online learning, tapi tidak memiliki komputer atau tidak memiliki paket internet, itu agak susah untuk dijalankan. Untuk concern, kekhawatiran bagi para pebisnis sangat besar, terlebih dalam hal jika mengabaikan himbauan pemerintah. Misalnya ada toko bahan kue, di dalam toko maksimal hanya boleh 5 pembeli, sedangkan yang lain harus antri di luar. Jika antrian padat di luar, tidak menerapkan physical distancing, ataupun tidak ada tempat untuk physical distancing, pemerintah akan menyegel toko tersebut. Yang kedua, jika ada pembeli yang lebih memilih pembayaran tunai, ada aja orang yang maunya bayar cash, sedangkan uang tunai, uang kertas terlebih, merupakan tempat
penyebaran virus COVID-19. Jadi disarankan untuk melakukan pembayaran melalui ATM maupun kartu debit. Tetap saja masih banyak pembeli yang tidak mau. Untuk yang kedua, analisis segmentation market. Produk yang saya pilih adalah menjual produk makanan siap santap, tempe teri kacang pedas manis. Dengan alasan tempe produk lokal, mudah dapatkan, ikan teri juga. Terlebih kacang tanah dengan modal yang tidak terlalu mahal, disiapkan dalam bentuk makanan kering atau dried food yang bisa tahan lama sampai 3 bulan. Untuk analisis segmentation market, dari sisi geographic market, seperti kita ketahui tempe sebenarnya makanan asli orang Jawa ya, yang mengolah dari kacang kedelai menjadi jenis makanan baru. Sedangkan untuk daerah Jabodetabek, tempe selalu cari masyarakat pada umumnya karena makanan lumayan enak dan murah, juga mudah. Melihat dari sisi geografi, masyarakat perkotaan lebih memilih makanan siap santap yang tidak merepotkan, tahan lama, mudah dibawa kemana-mana, dan juga harga terjangkau. Pastinya tempe teri kacang pedas manis ini dicari orang. Untuk rasa produk yang pedas manis, di Pulau Jawa hampir semua masyarakat menyukai rasanya. Dari sisi demographic market, tempe adalah makanan lokal yang mudah didapat, juga mudah diolah dengan harga terjangkau. Tempe teri kacang pedas manis bisa dinikmati oleh semua kalangan menengah dan kalangan atas, semua umur dari anak kecil hingga lansia, semua suku, dari suku Jawa hingga suku Papua. Dari sisi psikografik market, tempe teri kacang pedas manis dengan kemasan praktis dan higienis membuat orang tertarik membeli karena gaya hidup yang serba instan dan praktis. Dengan kandungan kalori yang rendah dan kalsium tinggi, tempe teri kacang pedas manis menarik minat para penggila diet yang rendah kalori. Dari sisi psikologis lebih menjaga asupan makanan sehat sehari-hari. Dengan branding melalui media sosial, membangun nilai-nilai kesehatan, dan setiap pembelian produk ini berarti juga mendukung produk lokal, hidup kembali, yang menjadi motivasi sebagai bangsa Indonesia yang cinta akan kelokalan Indonesia. Untuk jawaban nomor 3, langkah-langkah yang saya lakukan jika saya sebagai pebisnis dengan himbauan work from home dan untuk memastikan pelanggan tetap terlayani, saya akan melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, dengan himbauan work from home, untuk pembelian raw material hanya akan dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan pertimbangan tempe bisa dibuat sendiri dari biji kacang kedelai, biji kedelai kering, dan ragi tempe. Proses pembuatannya paling lama 2 hari. Biji kedelai dan ragi bisa disimpan tahan lama hingga sampai 2 bulan. Ikan teri juga bisa disimpan dalam suhu ruangan hingga sampai 1 bulan. Kacang tanah juga seperti itu. Sedangkan bumbu tambahan lainnya bisa dibuat matang, dimasak sebelumnya, tapi disimpan dalam kondisi beku, tahan sampai 1 bulan. Untuk memastikan pelanggan tetap terlayani, semua pemesanan dalam jumlah besar atau lebih dari 5 pack harus melakukan pre-order 3 hari sebelumnya. Sedangkan untuk pembelian 1-2 pack bisa stok ready. Dengan ini, produk akan tetap terjaga kualitas dan kesegarannya. Dengan kemasan airtight vacuum pack dan isi sealed yang bisa ditutup kembali jika sudah dibuka. Pengiriman menggunakan kurir instan maupun kurir kargo, produk bisa tahan lama hingga sampai 5 hari dalam perjalanan. Yang terakhir, untuk draft bisnis plan tempe teri kacang pedas manis. Ringkasan eksekutif, bisnis yang saya kembangkan adalah usaha di bidang kuliner, yaitu tempe teri kacang pedas manis karena saya suka kuliner dan produk ini sangat diminati masyarakat. Penjualan online secara marketplace maupun secara langsung online shop di tengah kondisi pandemi ini merupakan salah satu motivasi untuk mendirikan usaha. Tujuan dari pendirian usaha ini adalah 1, sebagai usaha mencari pendapatan selagi masa pandemi. Yang kedua, menyalurkan hobi masak saya. Yang ketiga, sebagai praktek dari perkuliahan yang sudah dapat. Visi dan misi, visinya menjadi suatu usaha padat karya yang sukses di bidang kuliner dengan harga terjangkau dan mengembangkan jajanan kuliner dengan kearifan lokal. Misi, memenuhi kebutuhan konsumen untuk makanan praktis dan bergizi, menjajakan makanan lokal seperti tempe dan ikan teri. Keunggulan produk terbuat dari tempe tanpa pengawet dengan biji kedelai pilihan, mempunyai cita rasa yang berbeda, dikemas dalam kemasan praktis dan higienis. Untuk program pemasaran, diferensiasi produk kami ini berbeda dengan produk lainnya karena kesegaran tempenya yang terbuat dari biji kedelai super.
Produk yang kami tawarkan merupakan tempe teri kacang pedas manis yang rendah kalori dan tinggi kalsium. Sedangkan harga yang kami tetapkan harga standar untuk 200 gram 20.000, 500 gram 50.000. Hanya ada 2 kemasan. Promosi melalui marketplace Tokopedia dan Shopee menggunakan word of mouth atau testimoni di Instagram, Facebook, dan YouTube. Pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara online, baik e-payment maupun bank transfer. Untuk revenue model, menggunakan model sales revenue dan transaction fee. Investasi yang diperlukan bangunan untuk mendukung usaha ini hanya dibuat ruangan di samping garasi untuk dapur dan tempat pemasan. Sedangkan untuk SDM-nya, saya mendirikan sendiri karena saya sebagai ibu rumah tangga, saya dapat mengetahui selera dan kondisi rumah tangga di masa pandemi ini. Infrastruktur teknologi dengan dibantu oleh anak saya untuk mengelola akun sosial media dan toko online di marketplace. Dengan modal awal, gadget Android 2 buah untuk pemasaran. Usaha dengan 1 SKU ini belum membutuhkan bangunan website, masih bisa terjangkau dengan media sosial. Jika usaha ini berkembang menjadi lebih dari 20 SKU, pastinya akan membutuhkan pembangunan website. Strategi pengembangan produk jika usaha ini berjalan 6 bulan dan lancar, memiliki konsumen tetap, kami akan menghadirkan produk pengembangan tempe yang baru setiap kuartal sehingga konsumen memiliki banyak pilihan dalam membeli produk kami. Untuk tabel perkiraan presentasi pelanggan, ibu rumah tangga 60%, karyawan yang tinggal di kos atau tidak di rumah 40%. Strategi untuk manajemen implementasi, mendirikan usaha dimanapun di rumah dengan kondisi pandemi ini pastinya bisa dijalankan. Bisnis kuliner merupakan usaha yang menjanjikan karena produk yang selalu cari orang. Kesimpulan, menilik dari segi pemasaran, masih terdapat peluang yang besar karena produk yang kami tawarkan sehat dan bergizi. Dengan harga terjangkau. Dari segi manajemen, usaha ini dikembangkan dikelola oleh saya sendiri dengan bantuan anak saya. Dari aspek keuangan, ketersediaan modal sendiri tanpa pinjaman dari investor. Jika penjualan sudah balik modal setelah 2 bulan, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dilakukan jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras. Demikian presentasi saya pagi ini. Terima kasih.